Film ini bercerita seorang anak remaja berumur 17 tahun yang engas ke pembantunya. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung aja masuk ke alur cerita filmnya. Dontol, di sini ada si Dontol lagi. Di sini ada si Dontol lagi. Film ini diawali dengan seorang pria yang berumur 17 tahun yang bernama Jack. Jack ini akan pergi ke rumah bapaknya yang berada di kota terpencil untuk menemani sang bapak yang sendiri dikarenakan bapaknya akan menikah lagi ya guys. Sementara si Jack ini sudah tidak punya seorang ibu sejak masih bayi. Saat Jack sedang menikmati lagu galau, Jack melihat ada seorang wanita yang sedang menjemur baju di halaman rumahnya. Jack pun menghampiri wanita tersebut sambil perlahan agar tidak terdengar sama wanita tersebut. Saat Jack akan menghampiri wanita tersebut, tiba-tiba si bapak Jack pun datang dan Jack pun bertanya, "Siapakah wanita yang sedang berdiri di sana?" Sang bapak pun menjawab, "Dia adalah orang yang membantu beres-beres rumah atau yang menyiapkan makan bapak setiap hari." Tak lama, Jack pun diperkenalkan oleh wanita itu yang bernama Maria. Tapi si Jack hanya terdiam dan menunduk ke bawah melihat teh kotok yang menginjaknya. Bapak pun berkata, "Bapak mau berangkat kerja dulu. Bapak harap kamu bisa berteman sama Maria." "Aduh, aku juga pengen atuh pak." Jack pun memberanikan diri untuk mengobrol bersama Maria tentang kesibukan selama ini. Dalam percakapan itu, Maria bertanya, "Di mana ibu kandungmu?" Sontak Jack tidak pugu-pugu marah kepada Maria soal pertanyaan itu. Entah apa yang terjadi. Maria pun menghampiri si Jack dan bertanya, "Ai, kamu kenapa ujung-ujung marah kepadaku?" Jack sama Maria pun cekcok di kamar si Jack. Daripada lama-lama di kamar malah menjadi besar masalahnya, Jack pun bergegas keluar sambil membawa kamera kesayangannya. Jack pun memutuskan untuk pergi ke taman untuk menenangkan pikirannya. Tidak jauh dengan rumah bapaknya. Tidak terasa hari semakin sore, Jack pun balik ke rumahnya. Saat Jack sedang melihat hasil potret tadi siang, tiba-tiba Maria menghampiri Jack dan berkata, "Maaf jika aku salah menanyakan ibumu." Jack pun berkata, "Maaf juga yang kejadian tadi siang. Mungkin karena aku masih capek pulang dari US. Sini duduk sampingku Maria." Salah ya. Keesokan harinya, Jack pun pergi ke taman lagi untuk memotret pemandangan yang belum beres kemarin. Jack pun dikagetkan dengan seorang wanita yang bernama Becky. Becky ini sangat senang berkenalan sama Jack. Becky pun hendak meminta nomornya, tapi tiba-tiba Maria pun lewat memakai sepedanya yang akan pergi ke rumah bapaknya si Jack. Jack pun yang tidak tertarik sama si Becky ini, Jack pun langsung pergi ke rumahnya untuk ketemu Maria. Begitu sampai rumah, Jack langsung meminta diemutin. Salah ya guys ya, dibikinin minum. Maria pun langsung membuatkan minum untuk si Jack. Maria pun bilang, "Baru saja kemarin kamu datang ke sini sudah punya teman cewek ya?" Jack pun langsung menjawab, "Oh, Becky itu bukan siapa-siapa tadi, hanya berkenalan saja." Dan semenjak obrolan tadi, Jack dan Maria pun semakin akrab. Si Jack yang engas melihat si Maria, salah ya, engas mulu ya, sabar dulu bang ya. Maria pun bilang, "Berapa usiamu?" Jack menjawab, "Umurku 17 tahun dan beberapa hari ini aku akan berulang tahun," ujar si Jack. Maria pun sangat senang bahwa si Jack akan ulang tahun. Pasti ada pesta besar-besaran di rumahnya dong. Tapi si Jack malah emosi. Jack emosi karena tidak mau ulang tahunnya dirayakan dikarenakan setiap dia ulang tahun dia akan mengingat ibu kandungnya yang sudah tiada sejak bayi. Dia gak mau ingat-ingat ibunya lagi agar ibunya tenang di sana. Maria kali ini benar-benar meminta maaf kepada si Jack. Jack pun memaafkan Maria. Lalu Jack bertanya, "Di mana suamimu?" Maria pun menjawab bahwa dia belum menikah. Maria akhirnya cerita kalau dulu dia punya kekasih pas ketika dia seusia dengan Jack sekitar 16 tahun yang lalu. Lah sampai akhirnya
Maria ini hamil di luar nikah dan cowoknya malah meminta Maria untuk digugurkan, dan kalau enggak dia akan meninggalkan Maria. Maria tentunya enggak mau menuruti semua cerita masa lalunya, bercerita kepada orang tuanya, dan orang tuanya malah meminta untuk mengasingkan dirinya di desa terpencil sampai dia melahirkan, dan beberapa bulan setelahnya Maria pun melahirkan. Ketika lahir dia nggak pernah bertemu dengan anaknya sampai sekarang karena dibawa oleh orang tuanya tadi, dan semenjak itulah Maria nggak mau lagi memiliki hubungan dengan pria manapun. Setelah mendengar cerita Maria, saat si Jack sudah mulai engas yang menghampiri Maria, tiba-tiba bapaknya pun datang. Harap bersabar ya penonton. Tapi si bapak ini membawa kabar baik bahwa ia akan pergi sementara waktu untuk bertemu kliennya di Paris beberapa hari ke depan, dan Maria akan menginap di rumahnya sampai bapaknya pulang. Ini dia nih. Keesokan harinya, Maria bertemu dengan seorang pria yang bernama Jacob. Ternyata Jacob ini adalah mantan kekasihnya si Maria 16 tahun yang lalu. Lalu Maria membawa si Jacob ke rumah si Jack. Rupanya si Jack mendengarkan percakapan mereka. Si Jacob meminta balikan lagi, namun Maria ternyata tidak bisa melanjutkannya kembali. Ia akan berfokus bekerja kepada sang bapaknya si Jack. Keesokan harinya si Jack bertanya kepada Maria soal pria yang ngobrol bersama Maria kemarin. Maria pun menjawab bahwa si Jacob adalah lelaki yang sudah disebutkan tadi. Dia mantan kekasihnya 16 tahun yang lalu. Jack pun tidak memperdulikan jawaban itu. Jack langsung bertanya, "Mana kado ulang tahunnya?" Maria pun menjawab, "Nanti ada kado ulang tahunnya, bukan berupa uang atau barang." Dengan senangnya si Jack dengan hal itu, karena si Jack juga tahu bahwa dia akan melakukan hal yang sama saat Jack akan mengeksekusi membuka sleting. "Kita hanya teman, tidak lebih dari itu," ujar si Maria sambil Jack memegang tangannya. Beberapa saat kemudian Becky pun datang ke rumah si Jack. Jack pun mau diajak jalan-jalan oleh si Becky yang akan membuat si Maria cemburu. Kemudian Jack dan Becky pun bercerita bahwa dirinya akan ulang tahun dalam beberapa hari ini, namun tidak ada seorang pun yang peduli dengan ulang tahunnya, apalagi bapaknya si Jack yang sibuk terus bekerja. Becky pun menjawab dia akan memberi kado ulang tahunnya bila dia ikut ke kosan sepinya. Aku hari ini milikmu Jack." Namun ajakan si Becky dihiraukan oleh si Jack karena teringat Maria lebih menggoda daripada si Becky pun Jack langsung pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, terlihat Maria sedang menangis dengan kecemburuannya atau galau ya. Sambil meminum amer, ternyata Maria ini luluh kepada si Jack. Maria pun bicara, "Hari ini aku milikmu Jack." Tapi tak berlama Jack pun langsung menyedot lehernya si Maria, langsung di situ wik. Semenjak itulah si Jack mau di dapur, mau di kamar mandi, mau di gudang, mau kapanpun itu si Maria milik si Jack. Fix pokoknya mah ya. Buka sletingnya lagi guys. Pas mau membelai si Maria, tiba-tiba bapaknya keburu pulang. Aduh guys, gagal ya. Ternyata si bapak membawakan kado ulang tahunnya, dan Maria pun menasehati si Jack agar berdamai dengan bapaknya, kasih kesempatan lagi agar bapak bisa menebus kesalahannya di masa lalu. Pada malam harinya si Jack pun berbincang dengan bapaknya. "Bapak kasih kesempatan lagi, Bapak akan memperbaiki semuanya," ujar si bapak si Jack sambil menuangkan amer ke gelasnya si Jack. Namun perbincangan itu dihiraukan oleh si Jack karena si Jack terlalu banyak minumnya. Akhirnya dia ketiduran di sofa. Keesokan paginya si Jack bertemu lagi dengan Maria. Kali ini Jack ingin menghabiskan waktu hari ini bersamanya, dikarenakan si Jack besok akan pergi lagi ke US untuk melanjutkan kuliahnya. Tanpa banyak basa-basi, Maria pun mengajak si Jack ke kosannya dan bercocok tanam pun terjadi ini mah ya. Engas. Malam harinya sehabis pengencrotan si Jack terlihat segar ya, dan bapaknya pun bilang kalau besok jam 9 pagi akan ada taksi yang akan mengantarkan kamu ke bandara. Ketika paginya tiba, Jack sudah siap berangkat ke bandara yang dijemput oleh taksi yang diorder oleh bapaknya semalam. Saat Jack mau pergi, terlihat Maria muncul dan Jack
berpamitan dengan Maria. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian benih yang ditanam oleh si Jack subur. Maria mengandung anak dari si Jack dan film pun tamat. Pesan yang kita ambil di film ini adalah jangan pergi ke kosan sendirian. Salah ya. Pokoknya jangan lupa like sama subscribe ya.